Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan menceritakan keunikan atau barangkali yang saya anggap unik ketika saya dan istri beribadah haji pada tahun 2014. Pada suatu hari di luar komplek Masjid Nabawi Madinah, saya bersama Pak Agus, salah satu teman sekamar saya, sedang berada di pertokoan, di ruko-ruko, persisnya di emperan yang ada di situ, di mana banyak digelar barang-barang yang berhubungan dengan ibadah haji maupun ibadah keislaman lainnya yang dijajakan oleh atau yang digelar oleh umumnya para pedagang kaki lima dari Bangladesh. Di situ terlihat topi haji, kain kafiyeh, sajadah, dan segala outfit yang biasa digunakan oleh para jemaah haji. Juga jemaah lainnya ketika beribadah di tanah air. Nah, pada saat itu saya mengambil beberapa topi untuk saya lihat-lihat, untuk saya pilih. Kemudian di bagian dalam topi tersebut saya baca tulisan Made in China. Nah, hampir semua topi yang digelar di situ berasal dari Cina. Kemudian Pak Agus nyeletuk, mestinya ini kan kita ya yang bikin ya, kita yang mengedarkan, memasarkan segala keperluan untuk ibadah haji yang berhubungan dengan outfit, bukan Cina. Cina ini kan mungkin anggapan saya mayoritas pemeluk Islam di Indonesia ini jumlahnya 87%, artinya hampir mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia adalah agama Islam. Mengapa kok Cina? Mengapa kok bukan kita sebagai pemeluk muslim yang konon terbesar di dunia harus menjadi konsumen barang-barang yang dijual di depan Masjid Nabawi bukan berasal dari kita tetapi dari Cina. Mengapa made in China? Mengapa kok buatan Cina? Nah, kemudian saya mencoba searching di Google, mencoba googling. Ternyata pemeluk agama Islam di dunia ini yang jumlahnya 1,8 miliar, itu pemeluk terbesarnya bukan dari Indonesia. Ternyata pemeluk Islam terbesar di dunia adalah Cina. Nah, di situ saya baca antara 1,5% sampai 4% dari jumlah total penduduk Cina, Republik Rakyat Cina yang jumlahnya 1,4 miliar adalah pemeluk agama Islam. Jadi 1,5% sampai 4% dari total jumlah penduduk Cina itu adalah pemeluk Islam. Memang jika dibanding dengan total jumlah penduduk Cina itu memang kecil,
hanya 1,5% sampai 4%, tetapi jumlah penduduk Cina ini kan besar, 1,4 miliar. Atau kalau misalnya kita ambil tengahnya, 2,5% dari 1,4 miliar penduduk Cina, jika direalkan menjadi sekitar 350 juta warga Muslim adalah penduduk Cina. Sedangkan Indonesia yang berpenduduk 270 juta orang, 87% pemeluk agama Islam. Artinya kalau kita realkan dari persentase menjadi dari persentase dikalikan 270 juta penduduk, tercatat penduduk Indonesia yang beragama Islam adalah 227 juta. Artinya mayoritas terbanyak pemeluk Muslim di dunia bukan Indonesia tetapi Cina. Namun soalnya bukan itu, kenapa kok barang-barang made in China banyak beredar di Madinah dan Mekah, dua tempat suci yang dijadikan ibadah sentral dari para pemeluk Islam. Nah, soalnya bukan itu. Cina yang menganut dari tadinya ekonomi komunis, kemudian menjadi ekonomi kapitalis, begitu gencar mengembangkan semangat entrepreneur. Dari tahun 1978 yang dicanangkan oleh Deng Xiaoping dengan kredo tidak penting warna kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Begitulah Cina demikian maju ekonominya, demikian agresif mengekspor barang-barang manufaktur, sehingga negara tersebut setelah 40 tahun kemudian menyalip Indonesia dan barangkali negara-negara lain di dunia dalam hal yang sederhana saja tentang income per kapitanya. Tahun 2020, akhir 2020, income per kapita Cina sudah tercatat 10.500 US dollar, sementara Indonesia 3.870 US dollar. Artinya income per kapita Cina sudah 2,5 kali lipat dari income per kapita Indonesia. Barangkali itu indikasi sederhana tentang agresivitas Cina dalam meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Indikasinya yang paling gampang dilihat seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa barang-barang, pakaian, topi, sajadah, dan keperluan ibadah Muslim lainnya ternyata banyak diproduksi oleh Cina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.